eksekusi lagi di rumahnya Pak Lurah Desa Cilawu. Barang sudah dikeluarkan. Terima kasih semuanya. Garut bangkit, Garut maju. Pihak Mebel mengambil kembali kursi dan meja, bahkan mencopot wallpaper dinding di Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pihak Mebel mengaku kesal. Pengadaan kursi dan meja tersebut dengan nilai 162 juta tidak kunjung dibayarkan oleh Kepala Desa Cilawu. Sudah beberapa kali Kepala Desa membuat perjanjian pembayaran, tetapi tidak kunjung ditepati janjinya. Akhirnya kursi dan meja pun diambil oleh pihak Mebel. Tak hanya kursi dan meja yang ada di kantor Desa Cilawu diambil oleh pihak Mebel, bahkan juga meja dan kursi yang ada di rumah pribadinya. Kepala Desa pun diambil oleh pihak Mebel. Kepala Desa dan para perangkat pasrah, kursi dan mejanya diambil kembali oleh pihak Mebel. Sementara itu, Kepala Desa Cilawu belum bisa memberikan keterangan resmi terkait dengan penarikan paksa kursi dan meja, juga wallpaper dinding. Terkait dengan penarikan paksa kursi dan meja, juga pencopotan wallpaper dinding, saya akan mencoba tanyakan kepada mantan bendahara Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di luar studio, saya sudah terhubung dengan Ibu Neng Nur Saadah, yang biasa dipanggil dengan Neng Denok. Pihak Mebel mengambil kembali kursi dan meja, bahkan mencopot wallpaper dinding di Desa Cilawu. Dan pihak Mebel mengaku kesal dengan kursi dan meja tersebut dengan nilai 122 juta tidak kunjung dibayarkan oleh Kepala Desa Cilawu. Ibu kan selaku mantan bendahara Desa Cilawu pada waktu itu. Disebut namanya oleh bendahara yang baru, katanya itu zaman ibu menjabat menjadi bendahara. Bisa dijelaskan, Bu? Silahkan, Bu, tanggapannya, Bu. Baik, Pak. Saya akan jelaskan sesuai dengan yang saya tahu ya, kronologi awalnya begini. Beliau Kepala Desa Cilawu, Pak Wahyu, bercerita sama saya menginginkan punya ruangan kepala desa, ruangan pelayanan yang sangat nyaman dan baguslah seperti perkantoran-perkantoran yang lain. Saat itu tepatnya di bulan Desember beliau bercerita ngobrol gitu ya antara sesama bendahara dengan kepala desa. Nah, kebetulan saya punya kenalan Pak mebeler, yaitu CP Mekar Jaya Furniture ya saat itu. Nah, saya menghubungi rekan saya yang punya mebeler tersebut, akhirnya lewat telepon, dan akhirnya beliau minta untuk dipertemukan dengan Pak Kades. Nah, akhirnya saya di situ bertindak sebagai memfasilitasi pertemuan tersebut, Pak, di kantor Desa Cilawu gitu ya. Nah, terjadilah pertemuan antara pihak mebeler dengan Pak Kades gitu ya. Setelah itu ya Pak Kades berbicara bahwa saat itu anggaran yang 2021 sudah habis gitu ya, bisa enggak gitu untuk dibayarkan di anggaran 2022 dari dana desa yang tahap awal. Nah, akhirnya ada kesepakatan bahwa pihak mebeler siap untuk pembayaran nanti di dana desa tahap 1 tahun 2022. Nah, setelah itu hari besoknya dari pihak mebeler mengirimkan RAB ke Pak Kades. Nah, dengan jumlah dari anggaran tersebut 162 ya, dan Pak Kades akhirnya menyetujui RAB tersebut. Nah, keesokan harinya Pak Kades sepulang dari acara dari Limbangan, kunjungan peternakan lele, saat itu saya masih ingat, beliau mampir ke kantor tersebut, yaitu CP Mekar Jaya yang beralamat di Jalan Kiai Haji Hasan Asari nomor 9 di Kecamatan Banyuresmi saat itu, Pak. Beliau datang didampingi dengan istrinya saat itu, dan saya di saat itu cukup hanya sebagai memediasi, memfasilitasi saja pertemuan tersebut. Selanjutnya itu kan kewenangan kepala desa, Pak. Apalagi anggaran 162 juta itu, masa sih saya sebagai bendahara yang menandatangani persetujuan? Kan tidak logika, Pak. Ibu Neng, tadi Anda mengatakan Anda hanya memfasilitasi saja ke pihak Mebel. Selanjutnya Pak Kades Cilawu, Pak Wahyu, dan pihak Mebel yang membuat komitmen perjanjian. Apakah Anda pegang bukti perjanjian pembelian dari dua belah pihak, Bu Neng? Silakan, Bu. Saya punya bukti, Pak. Bukti yang sangat akurat, otentik, insya Allah, Pak.
Ini adalah bukti perjanjian MOU antara kepala desa dengan pihak Mebeler, Pak. Ini adalah tanda tangan Pak Kades. Ini adalah pihak dari Mebeler. Nah, saat itu saya dapat kiriman ini melalui WA bahwa alhamdulillah sudah ada MOU. Nah, setelah itu saya kan udah selaku saya sebagai bendahara, nanti ketika pencairan anggaran dana desa ya saya hanya untuk membayarkan saja mungkin. Nah, setelah itu terjadilah MISPA di anggaran 2022 tersebut. Pak Kades tidak komitmen dengan pembayaran yang dijanjikan ke Mebeler tersebut. Nah, akhirnya bikin lagi perjanjian yang kedua kalinya, yaitu Saudara Diki yang siap akan membayar di bulan Maret 2022. Ternyata meleset lagi pembayaran. Akhirnya Pak Kades bikin perjanjian lagi akan membayar di bulan Juli tahun 2022. Padahal anggaran ADD itu sudah turun dan waktunya anggaran ADD tahap kedua itu turun, belum juga dibayarkan. Yang akhirnya pihak Mebeler datang ke desa untuk bagaimana ini menagih haknya ya Pak ya. Wajarlah, itu udah hampir durasi waktunya dari Desember sampai ke bulan ini, berarti udah 8 bulanan ya Pak, 8 bulanan. Nah, mengambil haknya, akhirnya mediasi akhirnya tidak menemukan titik. Akhirnya pihak Mebeler mengambil barang-barang tersebut karena mereka merasa dirugikan gitu kan, karena Pak Kades tidak ada kepastian, sudah 3 kali janji tidak ada yang direalisasi begitu. Bu Neng, nama Anda disebut oleh bendahara yang baru. Katanya pembelian kursi dan meja ke pihak Mebel itu sewaktu Anda menjabat menjadi bendahara desa Cilawu. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pernyataan bendahara baru Pak Diki. Silakan Bu Neng, ini yang terakhir. Saya merasa keberatan sekali Pak dengan pernyataan Saudara Diki sebagai bendahara yang baru sekarang. Dia menyatakan perjanjian itu dibuat sama saya. Saya tidak sama sekali terlibat di perjanjian itu. Saya di situ hanya bertindak sebagai memfasilitasi pihak Mebeler dengan kepala desa. Saya sampaikan kepada Saudara Diki, saya peringatkan, tolong cabut lagi statement yang Anda ucapkan, karena itu adalah fitnah, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau saudara tidak mencabut dan meminta maaf dan mengklarifikasi lewat berita online lagi, saya akan bertindak